Kalau kami sudah pagi. Terima kasih atas pernyataan dan terima kasih kepada Alfian Tanjung. Ini adalah tokoh penting di negara Kadrun, seorang dengan jidat hitam dan jenggot Pancasila. Jenggotnya nggak cukup untuk diperpanjang sebenarnya, bagusnya dicukur aja. Tetapi karena perintah Bang Mamat, ya tahallal lihyatak gitu. Tahallal lihyatak itu selai-selai jenggotmu ketika sedang berwudu. Jadi gini, itu namanya menyelai-nyelai jenggot. Lah jenggot kecil kayak begitu ya gak usah diselai-selai. Dicukur saja biar cakap begitu. Nah, ada judul pendeta ini offside, menghina Nabi dan meminta MUI dibubarkan biar bisa makan babi gitu. Ini judul yang dibuat oleh Alfian Tanjung karena jelas dia tersinggung karena YouTube saya. Terima kasih Anda sudah mulai maju berpikir, mulai terbuka otaknya, dan saya harap Anda harus memahami dan menjelaskan dari apa yang saya katakan bahwa seluruh ajaran Bang Mamat itu adalah ajaran yang menghina dan menyuruh untuk mematikan semua orang Yahudi dan orang Kristen. Kan itu yang saya maksud, itu yang saya minta. Kenapa ngomong yang lain? Hanya karena ngomong Bang Mamat itu menyinggung, itu bukan urusannya. Bang Mamat kan terserah saya sebut itu. Oke? Jadi jawaban mereka tidak sesuai dengan harapan saya tentang mencabut 300 ayat dari kitab Al-Quran itu. Berikan jawaban yang logis dan benar, bukan ini penistaan, ini penghinaan. Itu bukan jawaban. Boleh nggak dicabut? Cabut dong. Karena ayat-ayat ini memicu sehingga orang-orang Bang Mamat itu turunannya itu tidak mau hidup toleransi dan damai. Kan itu masalah intinya. Kenapa saya minta dicabut? Karena ketidakadilan mayoritas terhadap minoritas. Dan ini dilakukan oleh pemimpin, oleh pejabat negara. Seperti si Bang Mamat MD itu. Bang Mamat MD jelas sekali bilang, tangkap Saifuddin Ibrahim. Somad aja nggak ditangkap. Di mana keadilan? Menko Polkam. Apa itu artinya? Berkali-kali saya ngomong, dia hilang. Nggak pernah ngomong. Diajak debat di TV One, nggak mampir, nggak maju. Kalau Mahfud MD datang ketika wawancara TV One, dia akan saya permalukan di situ juga. Saya permalukan. Kenapa? Ketidakadilan ini. Inilah yang memicu saya harus membongkar kejahatan agama itu. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya Ustadz Alfian Tanjung, dia mengomentari saya dalam membaca berita gitu. Oke, kita mulai saja saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
salam salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jumpa di Bacain Berita. Kelihatannya nih dari persiapannya Bung Kameramen seru nih. Silakan Bung Kameramen. Wah, ini emosi Bung Alfian, bukan seru. Bung Alfian, berita kali ini dari populis.id. Hari Ahad 10 April 2022. Judulnya, Makin Beringas, Saifuddin Ibrahim minta Menak Yakut bubarkan MUI biar puas makan daging babi. Innalillahi. Jadi kita panggil dia Udin Murtad aja Bung Alfian. Ya, nanti saya jelaskan itu. Nah, Bung Alfian, ini sebelum lanjut Bung Alfian, saya mau manasin Bung Alfian dulu nih. Oke, itu Bung Alfian boleh tonton videonya dia sedikit sampai ya menit 40 lah. Detik 30. Ya, silakan. Saudara harus memahami ya, penyiksaan, pemukulan terhadap Ade Armando ada kaitannya nggak dengan 300 ayat Al-Quran yang saya bilang harus dihapuskan itu? Tentu saja ada. Kaitannya sangat erat. Nah, gimana Bung Alfian? Udah cukup? Silakan Bung Alfian. Bukan pemukulan untuk Ade Armando saja. Pemukulan terhadap MKC oleh Jenderal Napoleon Bonaparte, dikeroyok di dalam sel, dipegang dari belakang oleh Laskar FPI, si Maman Suryadi dengan 4 orang lainnya. Itu perintah Allah. Allah yang memerintahkan. Itu sebabnya harus dihapus ini. Yang 300 itu. Harus dihapus. Orang sudah dalam penjara saja, masih disiksa. Dan itu sangat biadab. Kelakuan seorang jenderal bermental kopral. Tetapi yang membuat dia bermental kopral ini 300 ayat ini. Dan dia mau membela agamanya dengan cara begitu. Cara rendah sekali. Jadi Bung Armando sampai ditelanjangi karena Bung Armando selalu mengkritik kecerdasan umat Bang Mamat itu. Termasuk mengkritisi jidat hitam Alfian Tanjung dan jenggot Pancasilanya karena hanya 5 lembar. Nggak pantas itu jenggot segitu dipelihara. Mau gaya Arab pula, nggak bisa. Arab nggak pakai kopiah kayak kamu itu kok. Pakai sorban, pakai mukena. Jangan begitu Bung Alfian, jangan manas-manasin saya. Main manas-manasin dengan membaca berita. Bagus. Ini mempermalu agamamu. Saya akan buka terus karena si Mahmud MD itu nggak menangkap si Abdus Somad itu. Karena sumber kejahatan mulut itu dari Bung Somad yang telah mempermainkan salib. Di salib ada setan katanya. Jin kafir. Kurang ajar itu. Jangan nyinggung kalau nggak mau disinggung. Kalau nggak mau tersinggung ya jangan menyinggung. Nah ini ketegasan saya juga kepada saudara-saudara Kristen. Saudara-saudara Kristen mengkritik saya lewat chatting di bawah komentar video saya. Pak Pendeta, saya sebagai hamba Tuhan, hentikan menghina, membicarakan agama lain. Sebenarnya saya tidak mau membicarakan agama lain, maksudnya Islam itu. Kalau Al-Quran tidak memerintahkan untuk memotong, mematikan orang
Kristen. Sebenarnya saya nggak mau ngomong. Makanya hapus saja 300 ayat itu. Karena penghinaan-penghinaan itu. Dan saudara-saudara Kristen tidak sadar bahwa kitab suci mereka ini menyimpan ancaman mematikan saudara semua. Yahudi, Kristen, dan non-Muslim itu boleh dimatiin. Ini yang saya maksud. Kejahatan dari kitab suci itu. Jadi mengerikan, ngeri. Kok dijadikan kitab suci? Allah kok jahat sekali. Nah, kalau semua seperti Alfian Tanjung, lalu berubah menjadi Imam Samudra, ngeri. Itu kan kalau dia belajar, bukan nggak belajar, si Alfian Tanjung sih baca ayat-ayat untuk menghina dan mematikan orang Kristen itu. Tetapi dia mengambil ya jalan tengah, jalan seenak dia. Yang benar itu adalah orang Islam yang benar itu harus seperti itu, seperti Imam Samudra, Amrozi. Harus begitu. Itu yang benar di dalam Islam. Yang nggak benar itu ya yang muslim-muslim yang baik itu menurut Al-Quran dia tidak benar. Nah, nanti saya akan buka semuanya. Tetapi akan saya baca. Saya akan baca baik ayat yang bukan yang saya minta maupun yang tidak saya minta untuk dihapuskan itu. Ini bikin saya emosi ini orangnya. Kita lanjutkan. Ingin respon judul awal tadi, Bung Alfian. Ya, kita panggil dia Udin Murtad, itu bahasa kita enak. Kalau kata bahasa Batak itu enak, muntah gitu ya. Iya betul. Udin Murtad berarti lu kagak pantas dipanggil Udin, tapi udahlah cukup. Ya, Udin Murtad kita akan sebut dalam seluruh proses dibacain berita kita. Din Murtad, ini urusannya jadi lain. Emang yang turun siapa? Ya kan? Kalau yang turun misalnya PA212 atau ormas-ormas Islam, ini kan jelas yang turun kemarin itu adalah seluruh mahasiswa Indonesia. Agama mereka beragam. Perguruan tinggi mereka juga beragam. Dari Atmajaya ada, dari UPI ada, ya, yang Katolik ada, yang Protestan ada. Jadi Udin Murtad antum koslet kelihatannya ya. Jadi kelihatannya Anda tidak relevan sekali menudingkan itu. We've all been there. A casual conversation with family, coworkers, strangers or friends. Arus utama umat Islam. Siapa Ya. yang dimaksud seperti ceramah agama? Bagus sekali ya. Alfian Tanjung dia bilang saya konslet. Yang konslet itu saya nggak tahu ya, kenapa begitu jahatnya kitab suci dari Arab. Yang ujuk-ujuk dia meminta agar orang Islam mematikan orang Yahudi dan orang Kristen. Di manakah letak mentalitas manusia semacam itu? Nah sekarang, apakah Al-Quran itu dari Allah? Dari Allah. Kalau Al-Quran itu dari Allah, berarti Allah itu konslet. Karena Al-Quran itu turun dari Allah lewat Jibril kepada Muhammad. Kemungkinan Jibril salah dengar. Karena bahasa ini sambung menyambung. Pernah main nyambung kata kan? Dari barisan depan ngomong apa sampai di belakang ini ngomong apa?
Salah. Salah nyambung. Allah ngomong apa, disampaikan kepada Jibril, mungkin sudah lupa. Karena perjalanan dari langit sampai ke bumi Mekah itu, Jibril lupa. Kalimat penjahit jadi penjahat. Akhirnya berubah kepada Bang Mamat. Bang Mamat yang jadinya penjahat, padahal ngomongnya penjahit. Nah, kenapa sampai begitu? Inilah yang mengherankan. Inilah yang harus saya katakan, Bung Alfian Tanjung, kenapa saya konslet. Berani-beraninya kamu bilang saya konslet. Allah yang konslet atau Jibril atau Muhammad? Ayo, jawab. Udahlah gini saja. Alfian Tanjung jawab ya. Kalau ada laki-laki umur 53 tahun, kawin dengan perempuan umur 6 tahun, itu waras nggak? Nabi nggak kayak begitu? Coba baca ngawur Alfian Tanjung. Nabi nggak kayak begitu. Bisa nggak dia disebut nabi pedofil? Kamu bilang nabi yang mulia. Mulianya di mana? Di mana letak kemuliaan seseorang mengawini anak perempuan umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Dan Aisyah tidak mengerti apa arti tujuan perkawinan. Kecuali dia sedang main boneka. Coba Pak Alfian, jangan pansos dengan video saya. Lalu main jelas-jelasin saja, kamu bilang saya konslet. Apanya yang konslet? Saya bisa dites kejiwaan saya. Saya orang waras, saya orang cerdas. Daripada Nabi Cabulullah. Dia jelas cabul kok. Saya puji itu cabul. Dia cabul. Mana bisa kamu bilang bahwa Muhammad bukan cabul? Lalu ada yang membela bahwa Nabi Muhammad itu tidak menikahi Aisyah umur 6 tahun, tetapi 15 tahun umurnya. Aisyah sendiri yang ngomong dalam hadis Sahih Bukhari. Dia yang bersaksi. Gini Alfian Tanjung. Kalau ada laki-laki datang ke rumah kamu punya anak baru kelas 1 SD. Umur 6 tahun itu kan, ya kira-kira umur 6 tahun kelas 1 SD. Kamu punya anak perempuan umur 6 tahun. Datanglah pengusaha kaya raya. Melamar anak kamu. Kamu kasih nggak anakmu itu untuk diperistri oleh pengusaha umur 53 tahun itu? Woi, Alfian Tanjung. Jawab. Jangan diam saja. Jangan pura-pura nggak dengar, Alfian. Sebagai ayah, ketika anakmu umur 6 tahun, kamu kasih nggak? Kamu terima nggak lamaran laki-laki umur 53 tahun tadi? Coba tes, waras nggak kamu? Kalau kamu waras, tentu nggak ngasih.
Abu Bakar ketika didatangi oleh Muhammad untuk melamar anaknya, dia beralasan bahwa kita ini saudara. Tapi Muhammad bilang, kita memang bersaudara dalam beragama, tetapi saya boleh menikahi Aisyah. Lalu disampaikan kepada istrinya, anak kita masih kecil, tapi ini yang melamar Nabi kok. Kita harus taat kepada Nabi. Kita tidak boleh melawan perintah Nabi. Karena memang ati'ullah, ati'ur Rasul, wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Dan orang-orang yang memimpin kamu harus taat. Ulil amri minkum. Tapi karena Nabi yang mengajak kawin itu, tidak mampu mereka menahannya. Akhirnya ulil amri minkum diam, tutup mulut, malu. Nah sekarang saya tanya kepada kamu, Alfian Tanjung, apakah saudara itu waras atau tidak? Ini tes kewarasan. Wajar nggak? Wajar nggak itu, Alfian Tanjung? Ini saya mau, ini nih, mana tadi videonya Alfian Tanjung tadi? Hilang lagi. Orang sudah 1 bulan lebih ini viral Saifuddin Ibrahim ini nggak bisa dihapus-hapus. Si Alfian Tanjung nyinggung-nyinggung saya. Ya wajarlah dia mau membela agama, membela Nabi. Dia bilang itu Sallallahu alaihi wasallam. Apanya kok didoain? Semoga Allah menyelamatkan Muhammad dan turunannya. Lu marga Tanjung nggak selamat. Maka surat ke-33 ayat 56 itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Hai orang, sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan keselamatan kepada Muhammad. Hei orang-orang yang beriman, ucapkan tahniah, keselamatan kepada Muhammad dan turunannya. Jadi yang selamat itu hanya Muhammad dan turunannya. Lu marga Tanjung nggak ada kaitannya dengan turunan Muhammad, nggak selamat. Saya juga akhirnya tinggalkan itu Islam. Karena nggak ada keselamatan di dalam Islam. Ini saya akhirnya sering-sering mengulangi video-video saya yang terdahulu. Kalimat-kalimat yang sama terus, karena saya diganggu terus sama si pengikut Cabulullah itu. Tersinggung katanya karena saya panggil Bang Mamat. Ya nggak apa-apa. Undang-undang hukum apa yang melarang saya memanggil Muhammad dengan Bang Mamat? Lalu saya mengatakan bahwa Bang Mamat itu adalah Nabi Cabulullah. Emang cabul? Kenapa Muhammad itu kawin cepat-cepat kepada Aisyah? Karena dari 29 orang, dari 30 orang yang dia cabulin, yang dia kawinin, hanya Aisyah yang gadis. Yang lain itu janda semua. Ini
Mohon maaf, bukan menghina janda, bukan. Bukan itu kaitannya. Mungkin dia memang mengalami kelainan seks karena dia kepingin melihat bagaimana kalau berhubungan dengan gadis perawan. Nggak bisa memerawanin cewek, padahal banyak cewek yang dia temukan. Zaman itu banyak mamat mau kawin sama siapa saja dikasih kok. Bangga setiap keluarga zaman mamat itu untuk ditidurin sama Bang Mamat. Senang. Nah, saya ini umur 6 tahun lagi main ayun-ayunan, megang boneka, diambil sama mamanya, didudukan di samping Bang Mamat hari perkawinannya itu. Maka saya menciptakan lagu untuk ngeledek Bang Mamat itu. Ayun, ayun, Siti Aisyah, mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ternyata Kadrun tahu lagu ini. Makanya nggak berani lagi mereka menyanyikan lagu ciptaan saya itu. Itu kan lagu mainan anak-anak. Ayun, ayun, Siti Aisyah, mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Aisyah belum sholat. Tapi sudah ditidurin sama Bang Mamat. Sedang main ayun-ayunan sama boneka. Diambil mamanya, didudukin sebelah Bang Mamat. Sah perkawinan Bang Mamat melawan perempuan umur 6 tahun. Nah, apakah ini penghinaan? Alfian Tanjung. Tersinggung juga katanya dia karena saya singgung Anwar Abbas. Tersinggung juga katanya MUI itu Majelis Ulama ISIS. Tersinggung. Jawab. Ini sudah fakta bahwa MUI itu banyak orang-orang teroris. Densus 88 sudah nangkap semua itu. Dan ketika yang mau membubarkan Densus 88 itu MUI semua. Loh, saya nggak salah kok kalau meminta MUI dibubarkan. Karena di dalamnya itu adalah orang-orang jahat. Orang-orang yang mau mengubah Indonesia menjadi negara khilafah. MUI itu dipenuhi oleh kakek-kakek Sugiono. MUI itu orang-orang culas. MUI itu disusupin. Seperti Anton Tabah ikut-ikutan. Orang jenderal polisi kok mau masuk ke MUI. Lo ngerti apa? Polisi. Ada polisi yang memerintahkan supaya saya ditangkap dan dijatuhi tersangka. Itu jidatnya hitam di sini. Nah, itu sudah kena itu. Polisi kayak begitu tuh. Polisinya sudah kena kadrun. Sudah menjadi polisi cabulullah. Mana boleh begitu? Mana boleh jadi anggota
MUI. Orang kakek Sugiono dari Jepang kok. Kok bisa jadi anggota MUI? Nggak boleh begitu. Tanjung. Alfian Tanjung, kamu tokoh. Nah sekarang kamu kena semprot saya. Kamu nggak bisa membalas. Supaya Indonesia damai, sentosa, sejahtera, hapuskan 300 ayat itu. Nah, baru kita bisa orang Kristen bergaul baik. Kembalikan juga zaman Soeharto mengajarkan P4. Tapi itu semua tidak menjamin kalau kadrun-kadrun ini harus dilepaskan, harus diusir dari kepolisian, dari TNI, dari ASN, PNS, harus diusir dari situ. Jadi harus dikembangkan lagi untuk menerima calon polisi, calon tentara, calon pegawai negeri. Di screening lagi. Ada yang meneliti dia. Apakah benar dia ini, siapa bapaknya? Kalau zaman Soeharto itu, kalau bapaknya PKI, anaknya nggak boleh. Nggak boleh masuk akabri. Nah sekarang ini, kadrun ini harus dihilangkan dari TNI, polisi, dan pegawai negeri. Karena sudah bercokol di dalamnya itu manusia-manusia yang jahat hati. Yusuf Kala itu harus tabayun dengan saya, harus menjelaskan dengan baik. Karena Yusuf Kala itu dari sejak dia mahasiswa itu sudah bakar gereja di Sulawesi Selatan itu. Yusuf Kala itu adalah manusia jahat. Jahat sekali. Lalu diikuti oleh Alfian Tanjung ini. Jahat itu manusia. Kenapa jahat? Dia mengikuti kitab suci yang jahat. Ya, jangan ikuti, tinggalkan itu kitab suci. Nggak usah lagi dilombakan. Lomba baca kitab suci. MTQ. Yeah. Saya tanya apa urgensi, apa sumbangsi Al-Quran terhadap kemajuan bangsa? Tidak ada. Nol. Pak Presiden, tidak ada sumbangan kitab suci Quran untuk kemajuan bangsa. Nol hasilnya. Mari kita bersedekah untuk kitab suci, kata Adi Hidayat. Dan menyumbangkan kitab suci itu adalah pahala yang tidak akan berhenti. Kalau ada anak kita yang hafal Al-Quran, maka kita pahalanya tidak akan pernah berhenti selama itu. Dan ilmunya diajarkan lagi. 300 ayat itu harus dihapuskan dulu. Baru boleh mengadakan perlombaan baca kitab suci. Dan berapa banyak uang habis hanya untuk lomba kitab suci. Emang kalau dilakukan enak sekali dengarnya. Tetapi kamu nggak tahu apa artinya. Coba kalau kamu tahu artinya. Dengarnya. Inna
alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Enak kedengarannya, apalagi yang suaranya bagus lebih dari saya. Yang dengar Allah, Allahu Akbar. Jawabnya begitu. Nggak ngerti artinya. Kitab suci itu dinyanyikan. Dilombakan bacanya. Tingkat nasional 3 tahun sekali, saya nggak tahu sekarang. 4 tahun sekali mungkin, tingkat nasional. Itu dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Bagi yang suaranya bagus, ya oke, dapat hadiah. Tapi kamu nggak tahu imbas dari membaca lomba kitab suci ini menghancurkan bangsa Indonesia, merusak Pancasila, meneguhkan khilafah. Silakan memulai lomba kitab suci, tapi 300 ayat ini harus dihapuskan dari muka bumi. Bukan di Indonesia saja, seluruh dunia harus dihapuskan. Seperti pemerintah China itu. Dia hapus itu ayat-ayat yang menyuruh mematikan orang lain karena beda agama. Alfian Tanjung, tolong kamu sadari, segera sadar. Nggak usah masuk Kristen, nggak usah. Nunduk aja sedikit kepada pemahaman ini. Kamu masih kadrun. Kamu singgung-singgung itu orang, apa namanya? Siksaan Ade Armando itu, backing di belakangnya itu, dia adalah Allah. Bang Mamat, Jibril. Saya mau membahas yang lain, tiba-tiba bangun-bangun saya baca itu komentar si Alfian Tanjung tentang Saifuddin Ibrahim, katanya. Dia panggil saya Udin lagi. Udin murtad. Bagus kamu. Sakit itu bukan di kuping. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kamu telah menyakiti saya, dan saya akan membongkar kejahatan Bang Mamat terus menerus. Karena tanggapan mulai dari Menteri Besar Mahmud MD sampai kepada kamu, itu tanggapan kamu itu menyakitkan. Karena sakitnya itu di sini. Nggak kelihatan. Makanya saya akan bongkar terus. Saya bongkar 300, saya bongkar kelakuan Muhammad yang nggak diajarkan di pesantren. Hadis-hadis tentang Bang Mamat cabul itu, wah, ramai sekali di hadis ini. Di buku-buku hadis tersebar di seluruh kitab hadis. Para perawinya itu boleh-boleh saja kalian bilang ini dhaif, lemah, maka hadis ini nggak diterima. Boleh. Tetapi nggak mungkin ada hadis kalau tidak dilakukan oleh Bang Mamat. Misalnya menyusui orang dewasa. Hadis menyusui orang dewasa. Makanya Aisyah menyusui orang lain. Ketika Nabi Muhammad masuk ke kamar, Aisyah lagi nyusuin orang lain. Marah Muhammad. Karena Aisyah sedang susu-susuan dengan orang lain.
nyusuin orang lain, istri Nabi, Aisyah. Karena Aisyah mendengar Muhammad menasihati istrinya, sahabatnya, supaya tidak cemburu, susuin laki-laki itu namanya Salim. Tapi ya Rasulullah, dia sudah berkumis dan berjenggot. Susuin, nanti suamimu diam. Mendengar hadis itu, Aisyah nyusuin orang lain. Nyusuin pula orang lain. Muhammad marah. Jadi Muhammad ini maunya dirinya itu tenang. Orang lain menderita dengan ajaran-ajaran dia. Coba perintah menyusui orang dewasa itu. Buka hadisnya Alfian Tanjung, jangan pura-pura nggak tahu ya. Hadisnya lengkap semuanya tentang menyusui orang dewasa. Ini kan belum saya kontenkan menyusui orang dewasa ini. Cuman karena geram sama kamu, menyakiti hati saya buka semua nanti. Ini ajaran apa kok menyusui orang dewasa coba? Ketika Aisyah istrinya menyusui salah satu sahabat Nabi, dia kaget. Dia marah kepada Aisyah. Kenapa kamu marah? Bukankah dia akan menjadi saudara sesusuan dengan saya, dengan kamu? Kata Aisyah. Orang lain disuruh, Muhammad nggak boleh. Orang lain hanya 4 orang punya poligami, Muhammad poligami dengan 30 wanita. Yang lain boleh poligami, tetapi Ali bin Abi Thalib karena nikah dengan anaknya Muhammad Fatimah nggak boleh poligami. Maka ketika Ali bin Abi Thalib melamar seorang wanita, Muhammad naik darah, dia berdiri di atas mimbar di hari Jumat, mimbar Jumat, dia marah dan menegur Ali. Karena Fatimah itu adalah anak saya. Kamu tidak boleh untuk poligami, katanya. Saya tidak rela, katanya. Muhammad tidak rela dengan Ali bin Abi Thalib mau poligami. Berarti ajaran poligami itu nggak pantas. Nggak menyenangkan wanita. Nggak menyenangkan hati istri. Tetapi begitu Muhammad meninggal, Fatimah meninggal, karena jarak meninggal Muhammad dengan Fatimah itu hanya beberapa bulan. Mati kegencet pintu. Didorong oleh sahabatnya sendiri, Umar bin Khattab, mati kegencet. Karena kelakuan dari Umar bin Khattab membunuh anak Nabi. Tapi setelah meninggalnya Muhammad dan Fatimah, Ali bin Abi Thalib tidur menikah dengan 26 wanita. Alfian Tanjung baca sejarah. Pantas enggak sahabat Nabi kawin dengan 26 wanita? Cucunya Hasan dan Husain. Hasan tidur kawin 40 wanita, beristri 40, dan Husain 40.
Turunan itu memang turunan rakus, lendir disebar kemana-mana. Siapa yang mau lawan omongan saya ini, coba sejarahnya lengkap. Jangan hanya ngomong bahwa saya ini pecah belah, bikin gaduh. Enggak bikin gaduh, yang bikin gaduh itu telinga kamu, mental kamu. Jangan meng-frame saya. Jangan main framing bahwa saya ini sudah begitu, bikin gaduh. Yang gaduh kan kamu. Tapi ini kata-kata saya di setiap pembicaraan saya itu terjamin semuanya. Kamu mau pula mematikan channel saya. Ini punya Amerika, punya Yahudi. YouTube itu punya Yahudi, bukan punya Arab. Itu negara Pakistan mau blocking, mau blok supaya YouTube nggak masuk ke Pakistan. Khusus siarannya Christian Prince. Karena banyak orang Pakistan masuk Islam, masuk Kristen gara-gara Christian Prince. Coba kalau saya tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, habis seluruh dunia ini. Saya punya buku hadisnya semua kok. Nah itu, makanya saya bongkar. Tolong jangan ada lagi tokoh yang membongkar saya, yang menyinggung saya. Ini kalau sesama Kristen bongkar saya silakan. Ngomong apa saya nggak perlu jawab, sesama Kristen itu ya. Katanya saya Salome, istri saya katanya dipakai pendeta lain. Itu mah nggak usah dijawab. Yang bilang Salome itu kan Bang Mamat semua. Bang Mamat itu yang Salome. Mamat itu. Yang dipikirkannya itu aja. Nabi macam apa ya begitu? Nah, ada lagi tadi saya bongkar. Menyusui orang dewasa. Serem ajaran Bang Mamat. Saya belum punya laptop supaya saudara bisa ini. Saya perlu diajarin sama ahli IT supaya saudara-saudara semua bisa komunikasi dengan saya. Ya puji Tuhan ya. Ada lagi di Amerika, ada namanya Syamsi Ali. Itu lagi marah-marah karena YouTube saya. Syamsi Ali. Sehebat apa kamu, profesor kayak apa kamu Syamsi Ali. Nah, Syamsi Ali ini nama bapaknya itu Ali Kadrun. Saya baca itu di Wikipedia Syamsi Ali. Ternyata nama bapaknya itu Ali Kadrun. Iya enggak, ampuni hamba mutran. Jangan mentertawakan. Tetapi ini kok bagus sekali namanya, Ali Kadrun Kadal Gurun. Bapaknya itu dia orang Makassar. Jangan-jangan Ali Tanjung itu, si Tanjung ini lahirnya di Makassar, tapi logatnya Betawi. Jadi dia logat Betawi itu si Alfian Tanjung ini. Jadi terima kasih ya Alfian Tanjung sudah menyinggung saya. Pokoknya siapa saja yang nyinggung saya kena dan kapok gitu.
Mahfud MD nggak berani ngomong lagi tentang Saifuddin Ibrahim karena saya minta dia untuk nangkap Somad, nggak ditangkap-tangkap. Berarti si Mahfud MD ini manusia kadrun gitu. Ade Armando nggak berani lagi nyinggung saya. Dia bilang bahwa saya ini tidak berpendidikan, Saifuddin Ibrahim ini tidak berguna katanya. Langsung ditonjok sama orang yang dia hater, dia singgung, langsung ditelanjangin, dipermalukan karena saya ngomong tentang 300 ayat itu. Denny Siregar, dia nyinggung saya juga bahwa saya ini NII. Emang kenapa kalau saya NII? Emang kenapa kalau bapak saya itu PKI? Nggak boleh anak saya masuk Akabri. Saya PKI. Itu kan masa lalu saya PKI. Nggak boleh dong kena anak saya. Denny Siregar mau adu tinju dengan si Ompong Bang Mukmin. Itu urusan kamu tinju sama dia. Sekarang Alfian Tanjung ikut ngomong. Saifuddin Ibrahim katanya Udin murtad. Nah, sudah kena ini 4 tokoh penting. Segala omongan kamu, cerita kamu itu bersumber kepada kejahatan 300 ayat itu. Kenapa Bang Mamat seperti itu? Kenapa orang Islam seperti itu? Kenapa MUI seperti itu? Kenapa Ade Armando nggak bisa menyelesaikan urusan ini walaupun kamu ngomong terus? Denny Siregar ngomong tentang kadrun terus menerus. Nggak akan habis. Nggak akan selesai. Nggak akan ada keadilan bangsa ini kalau tidak menghapus sumber kejahatan itu, yaitu 300 ayat Al-Quran. Hentikan itu. Mestinya Menteri Agama itu menjawab dengan baik. Nggak nongol-nongol. Nggak nongol-nongol di Menteri Agama ini, padahal saya bela di dalam banyak hal. Ngomong kayak jangan dihapus. Begitu kamu ngomong dihapus, saya akan bongkar satu persatu ini ayat. Ayat yang jahat itu. Yang membuat Muslim itu otaknya terkunci, hatinya membatu. Manusia kalau sudah otaknya terkunci, enggak akan mampu berpikir waras. Amin Rais itu cerdas, otak encer. Tapi dia enggak mampu keluar dari lockdown kitab suci masing-masing kalian itu. Karena dia tetap membenci Jokowi. Amin Rais itu. Ganti presiden ini benci. Ganti presiden ini benci. Hanya itu. Kok memperingatkan Jokowi dengan api neraka? Amin Rais itu. Api neraka itu panas katanya. Kayak lu pernah ke neraka aja Amin Rais, Amin Rais. Makanya saya nggak percaya dengan neraka ajaran Muhammad, surga ajaran Muhammad saya nggak percaya. Saya tinggalkan Islam, saya keluar supaya otak saya terbuka. Jahat sekali itu kitab suci. Nah ini supaya Anda semua jangan seperti, saya peringatkan lagi nih, YouTubers jangan coba-coba nyinggung saya. Begitu kamu nyinggung saya, kena. Habis kamu. Sugik Nur, itu majaran kepang. Wong cangkem koyo ngono iso ngomong bener. Apa iku?
Sugih nur. Tak ono sing bener, otakmu itu ora waras. Wes lah, kowe dadi tukang obat wae nang pasar kono. Ora pantas kowe diundang jadi ustad kok koyo ngono. Cangkeme ora apik. Bosomu iku lho. Unggah-ungguh ora ngerti kowe. Kowe iki sapa? Para Kristuber jangan nyinggung-nyinggung Kristen. Orang Kristen itu manusia sudah damai, nggak usah diajarin toleransi. Kitab suci kami adalah kitab kasih, kitab cinta, toleransi. Pikirkan yang baik-baik saja. Lo kok sampean kok koyo ngono? Wong pendeta koyo ngono kok. Lho aku iki saka mbiyen koyo saka Islam kok. Senajan aku wong Bima iso Jawa. Dan karena saya sekolah di Jawa, menguasai bahasa Jawa, banyak orang-orang di seluruh dunia yang saya lewati, yang ketemu saya, angkat tangan terima Yesus. Wong Jawa kabeh. Di Taiwan itu banyak sekali orang Jawa terima Yesus. Orang Jawa terima Yesus. Karena saya bisa berbahasa Jawa. Maka kalau saya bisa berbahasa Jawa, kemudian memang Tuhan sudah menyiapkan saya untuk menjadi pemberita Injil di suatu masa. Jadi begitu, saudara-saudara, haleluya. Terima kasih semuanya untuk pemirsa yang masih setia menonton Saifuddin Ibrahim. Jangan takut murtad kepada saudara-saudara. Dan saya ajak Alfian Tanjung untuk segera terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datanglah ke pendeta di dekat rumah kamu ataupun gereja yang di dekat rumah kalian untuk menyatakan bahwa kalian mendukung orang Kristen dan saya mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segera angkat tangan dan terima Yesus, minta dibaptis dan perbaiki hatimu. Supaya kita semua menjadi orang yang luar biasa dan menjadi orang hebat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.